Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Sandi. Ada apa ya Pak? Bapak terlihat nampak kebingungan nih. Ada yang bisa I- saya bantu Pak? Iya Bu, mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak, kebetulan hari ini saya punya waktu luang. Begini Bu, saya ingin curhat masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Sandi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi di kelas Bu. Masalah seperti apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan sekarang. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, saya ini baru beres ngajar. Tadi saya merasa belum bisa mengkondisikan fokus siswa waktu kegiatan belajar itu. Memang ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, kondisi apa yang terjadi di sana? Kondisi yang terjadi waktu saya ngajar, Bu, ketika saya memberikan materi pembelajaran, masih ada siswa yang mengalihkan perhatian saya, begitu juga dengan teman-temannya. Ketika saya memberikan materi, siswa itu pada ngobrol. Nah, itu yang membuat saya menjadi bagaimana gitu, Bu ya. Ada yang sepertinya ada harus yang saya perbaiki dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau seperti itu menurut Bapak itu termasuk hambatan bukannya, Pak? Kalau menurut saya itu termasuk hambatan, Bu, karena sangat mengganggu mengganggu di kelas itu. Mmm, Berarti bisa kita katakan kegiatan pembelajaran di kelas Bapak tadi terjadi suatu kendala atau hambatan ya? Kalau seperti itu kira-kira ya, Pak, ya, menurut Bapak, kalau kita rentang nih skala kira-kira kegiatan pembelajaran Bapak ada pada rentang skala berapa ya? Nah, jika Eee, kita buatkan rentang antara 1 sampai dengan 10. Mungkin jika saya ukur menurut skala kegiatan pembelajaran saya tadi, itu ada di posisi 7 kayaknya, Bu. Nah, kenapa Bapak bisa menyimpulkan demikian? Oh, iya kan, karena ketika pembelajaran masih ada kendala hambatan yang terjadi. Tadi seperti anak yang ngobrol tadi, Bu. Oke, jadi, Bapak menyimpulkan bahwa masih terjadi kendala dan hambatan ya, Pak, ya, pada kegiatan pembelajaran tadi. Menurut Bapak, apa sih yang menjadi kendala dan hambatan pada kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin yang menjadi hambatan kan saya itu ngajar di SD ya, Bu, kita ngajar di SD. Mmm, Jadi, mmm, kodrat alam anak SD itu kan bermain, Bu. mmm. Tapi kita sebagai guru kan harus dituntut untuk bisa menuntun dan membimbing anak-anak. Ya mungkin karena tingkat kesadaran anak-anak sendiri belum tumbuh secara alamiah gitu, Bu. Ya, jadi si siswa masih kurang fokus ya, Pak? Iya, jadi dalam belajar masih kurang fokus. Jadi, ketika Bapak sedang menjelaskan materi, si anak masih ada yang tidak memperhatikan, juga ada yang mungkin anak yang mengajak temannya mengobrol. Iya, Bu. Padahal kan sebelumnya juga, saya sama anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satunya ketika belajar harus fokus, harus tertib, saling Mmm, menghormati, menghargai, mhm, mendengarkan guru dan tidak mengganggu kepada orang lain. Tapi ya karena anak-anak ya, Bu, mhm. tetap aja sih pada gitu, tapi nggak semuanya juga sih. Namun masih ada aja anak yang masih melanggar kesepakatan kelas itu. Mmm, Masih ada ya, Pak, mungkin beberapa yang melakukan seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak itu menjadi sebuah hambatan, apa ini selalu terjadi atau terjadi pada jam-jam tertentu saja, Pak? Oh ya Bu, tidak selalu setiap pembelajaran terjadi, hanya pada jam-jam tertentu saja. Mereka mungkin sudah jenuh kali, biasanya di jam-jam setelah istirahat, itu di jam terakhir Bu. Mmm, Mungkin di jam-jam rawan ya, Pak, ya?
mereka sudah hilang fokus. Kira-kira nih menurut Bapak, gimana sih solusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk melakukan pembelajaran agar hal yang tadi menurut Bapak sebagai hambatan itu tidak terulang lagi? Mungkin sebagaimana yang sudah tadi saya utarakan, tadi ya Mhm. bukan anak-anak saya itu, belajar sesuai dengan kodrat alamnya, bermain. Mhm. Nah, di sini mungkin juga untuk menguji kesabaran saya juga. Jadi saya Mmm. harus lebih sabar menghadapi berbagai sifat anak-anak, dan juga tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak atas kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Terus Mmm. mengingatkan supaya bisa, eee, melekat pada dalam diri mereka sendiri, Bu. Oh, itu yang akan Bapak lakukan ya? Ini sebetulnya sudah bagus rencana dan strategi yang akan Bapak terapkan seperti itu. Memang kita sebagai guru, apalagi seorang guru SD ya, Pak, ya, kita harus bisa terus-menerus menahan apa yang itu namanya kesabaran, lalu kita juga tidak bosan-bosan harus mengingatkan karena mungkin di jenjang SD anaknya masih memiliki karakter yang seperti itu. Iya, betul, Bu, seperti itu, betul itu. Nah, menurut Bapak, ukuran keberhasilan dari strategi yang akan Bapak terapkan tersebut, kira-kira apa sih indikatornya? Mungkin kalau, indikator keberhasilan karena ini mengenai fokus anak atau sikap berarti ya, mungkin Mhm. perubahan dari anak sikap tersebut, Bu, sikap anak tersebut, dari yang tidak fokus menjadi fokus, dari yang suka ngobrol, tidak mengeluh teman-temannya, menjadi lebih tertib lagi. Nah, itu mungkin, tolak ukur atau kunci keberhasilannya, Bu. Betul sekali, Pak Sandi. Berarti, sikap yang berubah dari siswa yang awalnya masih hilang fokus, mengobrol dan mengganggu temannya itu bisa berubah. Mungkin yang nantinya jika tadi, diskalakan oleh Pak Sandi kegiatan pembelajarannya di angka 7, mungkin nanti bisa meningkat, tidak di angka 7 lagi. Iya, bener, Bu, bisa meningkat, bisalah, jadi 8, 9, mungkin bisa juga sampai 10, Bu. Mhm. Tapi Bapak yakin akan hal itu? Insya Allah yakin, Bu. Kita tekadkan, Pak, ya, sebagai seorang guru kita harus berkomitmen ya, Pak, untuk, yang namanya meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan, eee, kira-kira dari hal tersebut nih, Pak, ya, menurut Bapak apa sih poin yang menjadi komitmen Bapak sebagai seorang guru untuk bisa melaksanakan rencana yang tadi Bapak sebut sebagai suatu strategi gitu ya, untuk merubah dari sikap anak tersebut, Pak? Mungkin komitmen yang harus saya jaga atau yang harus saya pertahankan adalah menjaga kesabaran, ya. Jadi konsisten sabarnya, Bu, dan saya Mmm. juga tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan anak-anak didik saya. Itu mungkin yang saya harus jaga komitmen dari diri saya, Bu. Ya, bagus sekali Pak Sandi. Sebetulnya sudah bisa merencanakan apa yang harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Semoga dari percakapan kali ini, akan ada manfaat ya Pak ya, yang baik dan positif untuk kita sebagai seorang guru, untuk menjadi guru yang lebih baik lagi gitu Pak. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, Bu, mungkin iya seperti itu. Ibu terima kasih ya atas waktunya, sudah mau mendengarkan saya dan sudah mau berbagi sehingga saya mendapatkan solusi dan pencerahan dari hambatan yang saya temui di kelas, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Tapi sekarang kelihatannya Pak Sandi sudah nampak lebih lega dan ceria lagi ya? Iya, lumayan, Bu. Jadi saya, setelah bercerita, ini saya menjadi lebih senang, lebih lega. Sekali lagi terima kasih ya, Bu, ya, atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama Pak Sandi, tidak mengganggu sama sekali kok. Semoga nanti kita bisa melakukan percakapan seperti ini lagi ya Pak ya, untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, yang terjadi di kelas kita. Insya Allah Bu Suci siap. Nanti saya akan menghubungi Bu Suci lagi. Terima kasih Bu Suci, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Sandi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Sandi. Apakah Bapak sedang sibuk hari ini? Waalaikumsalam Bu Suci, selamat siang juga. Tidak Bu, nampaknya saya lihat nih Bu Suci terlihat sedang tidak bersemangat. Bagaimana nih Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Pak ya, jadi mengganggu waktu Pak Sandi. Tidak apa-apa Ibu Suci. Kebetulan saya juga ini tidak sibuk. Begini Pak, saya ingin bercerita nih masalah yang sedang saya hadapi. Apa Bapak bisa bantu? Insya Allah saya akan coba bantu Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Nah, sebenarnya saya ingin mendapatkan pencerahan dan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Oh, mencari solusi ya terkait pencerahan ada masalah ya Bu Suci ya? Masalah seperti apa ya Bu? Coba, ceritakan masalah seperti apa yang sedang Ibu Suci hadapi? Mungkin saya bisa bantu. Ya, baik, Pak. Begini ya, Pak ya. Hari Kamis minggu kemarin itu terjadi di kelas saya, ada anak yang berkelahi. Kemudian anak yang satu kabur keluar sekolah tanpa alas kaki dan tanpa membawa apapun. Pulang ke rumahnya dengan naik angkot sendiri. Begitu, Pak Sandi. Oh, pada berantem ya Bu ya? Apalagi itu naik angkot sendiri. Emang apa alasannya mereka melakukan hal seperti itu Bu? Ya, awalnya, dari anak-anak itu, yang namanya Gilang sama Zikri itu saling meledek gitu, Pak, pada pagi harinya. Karena Gilang itu kemarinnya tidak sekolah, nah, Zikri itu meledek ke Gilang gitu, "Eh, kamu kemarin bolos, dasar si tukang bolos," nah gitu. Mungkin kan lama-kelamaan disebutin gitu terus Gilang teh kesel gitu, disebut anak tukang bolos. Nah, seperti itu, Pak, alasannya. Oh, jadi awalnya saling ngeledek, saling membuli ya, Bu, ya? Nah, coba, Bu Suci, jelaskan lagi kronologisnya seperti apa yang lebih ini, lebih detail, Bu Suci. Iya, betul, Pak. Jadi, Gilang itu merasa dibully. Nah, akhirnya terjadilah itu perkelahian antara Gilang sama Zikri itu, Pak, saling dorong-dorongan. Akhirnya Zikri itu ngambek gitu, Pak, dan keluar dari sekolah pulang gitu ke rumahnya, tidak membawa apapun, tidak memakai alas kaki, sampai nangis gitu. Saya kan khawatir ya, Pak, ya, itu terjadi sesuatu di jalan, apalagi kan sekarang lagi maraknya kasus penculikan. Oh, itu, sangat khawatir sekali, berbahaya sekali itu. Nah, dari yang barusan Ibu Suci utarakan, ya, apakah menurut Bu Suci itu termasuk sebuah hambatan bagi Bu Suci? Iya, Pak, termasuk hambatan karena kejadian perkelahian di kelas itu mengganggu terhadap orang lain. Oh, benar mengganggu orang lain ya. Nah, jika bisa kita katakan kejadian tersebut, suatu kendala ya, tadi kata Bu Suci ya, karena Mhm. hambatannya, membuat orang-orang di sekitar terganggu dan tidak nyaman. Nah, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang Ibu Suci inginkan, khususnya untuk anak-anak tersebut, Bu Suci? Mmm, Kondisi ideal yang saya inginkan itu anak-anak kembali rukun, saling menghargai, saling menghormati, serta tidak ada saling bully-bulian, Pak. Nah, itu yang saya inginkan dengan dalam kegiatan di kelas. Jadi lebih kondusif lagi ya, Bu, ya. Nah, Mmm. jadi, eee, ada nggak hal-hal yang sudah Ibu Suci lakukan untuk menjadi kondisi ideal tersebut? Nah, supaya supaya kondisi idealnya bisa,
tercapai itu? Hmm. Ada nggak, Bu? Nah, untuk mencapai kondisi ideal tersebut, rencana saya nanti akan mengumpulkan anak-anak tersebut ya Pak ya, yang telah melakukan bullying serta perkelahian. Nah, kemudian saya akan melakukan segitiga restitusi Pak terhadap anak-anak tersebut. Dan menekankan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati supaya kelasnya menjadi aman dan nyaman lagi gitu. Kebetulan kemarin juga saya sampai nyusul ke rumahnya gitu dan kebetulan ketemu di jalan dengan Zikri. Saya hampiri namun dia lari sangat kencang. Sampai masuk ke sebuah warung untuk bersembunyi. Saya datangi warung tersebut dengan meminta izin kepada pemiliknya untuk masuk ke rumahnya gitu dan menemui anak itu sehingga saya menenangkan dulu anak tersebut, kemudian membawa anak tersebut untuk diajak pulang gitu ke rumahnya dan kebetulan sekali ibunya sedang tidak masuk kerja. Jadi saya ajak aja pulang supaya anak tersebut itu dapat menenangkan diri. Kemudian besoknya bisa sekolah lagi dengan hatinya yang tenang, kepalanya yang dingin gitu, Pak. Itu Bu Suci sudah apa? Sebetulnya sudah melaksanakan, sudah menenangkan, mengambil keputusan yang tepat, bagus sekali itu dengan hal-hal yang barusan Bu Suci sebutkan. Dan tadi juga Bu Suci sudah ada merencanakan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, setelah Bu Suci merencanakan solusi untuk permasalahan tersebut, hal-hal apa lagi yang akan Bu Suci lakukan? Ada lagi nggak Bu Suci? Setelah melaksanakan segitiga restitusi, nanti saya akan terus meninjau kembali kegiatan anak-anak setiap harinya, Pak. Dan juga lebih protek lagi ketika istirahat dan ketika kegiatan di dalam kelas, saya harus terus mendampingi anak-anak tersebut dan juga anak-anak yang lainnya gitu. Sehingga saya lebih fokus dan tidak terjadi lagi lah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin gitu. Dan juga melihat perkembangan serta kegiatan-kegiatan anak ketika istirahat gitu, Pak. Wah, itu rencana yang sudah luar biasa sekali menurut saya ya, tinggal eee, mempraktekkan, melakukan aksi nyata ya, Bu Suci ya. Sudah Hmm. menemukan solusi, Bu Suci itu sudah menemukan solusi-solusinya sebenarnya ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak Bu Suci lebih disiplin, kondusif lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Iya Pak Sandi, terima kasih ya akhirnya saya menemukan solusi yang terbaik untuk kejadian tersebut. Mudah-mudahan anak-anak, bisa lebih terarah gitu dan bisa saling menghargai dan menghormati ya Pak ya. Karena memang budaya bullying itu walaupun sepele, itu di anak itu kadang menjadi hal yang besar. Apalagi sudah membawa orang tua, bisa jadi masalah besar gitu. Dan terkadang kalau sudah membawa orang tua kan, bisa susah untuk menyelesaikannya. Ya sama-sama Bu Suci, sepertinya Bu Suci sekarang terlihat lebih semangat lagi ya, masih lebih merasa lega gitu. Iya benar sekali Pak, setelah saya bercerita kepada Bapak, saya merasa lega gitu ya Pak ya, bisa semangat lagi Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, saya telah mengganggu waktu santainya Bapak. Ya, baik, Bu Suci, sama-sama. Saya tidak merasa terganggu sama sekali. Mungkin, di lain waktu kita dapat berbincang kembali dengan permasalahan-permasalahan yang kita ketemui lagi, Bu Suci. Iya Pak, insya Allah ya Pak ya, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sekali Pak ya atas waktunya, atas kesabarannya untuk mendengarkan cerita saya. Baik Bapak, saya izin pamit ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. baik Bu Suci. Waalaikumsalam.